Oke, selamat sore. Ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik dari salah satu subscriber saya yang bernama Bang Irwansyah. Jadi Bang Irwansyah ini udah melakukan novep selama 3 bulan dan di awal novep dia itu adalah orang yang sangat percaya diri. Efek novep yang dia dapatkan, dia itu menjadi percaya diri. Tapi ketika di bulan ketiga atau udah 90 hari, justru malah sekarang dia ngalami anxiety sosial, berdebar-debar kalau ketemu banyak orang, dan malah justru kepercayaan dirinya yang tadi itu segini jadinya kayak ngedrop gitu ya. Nah, apa penyebabnya gitu ya? Dan tenang saja Bang Irwansyah, karena saya dulu juga ngalamin hal yang sama. Kalau saya bukan bukan tingkat kepercayaan diri. Kalau saya dulu malah justru ketika di bulan kedua ketiga saya itu insomnia parah selama beberapa minggu gitu ya. Dan ya anxiety juga, tapi kalau untuk ketemu banyak orang, untuk kayak social anxiety itu gak ada pada diri saya. Apa penyebabnya gitu ya? Saya akan menjawab kenapa di awal-awal orang melakukan OVAP itu level percaya dirinya naik. Dan ini sebenarnya terutama di 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, kenapa orang itu jadi PD-nya naik? Itu lebih ke efek psikologis karena kita udah meninggalkan kebiasaan kita yang selalu membuat diri kita itu jadi orang yang kayak, saya itu siapa sih, saya adalah orang yang nolep, atau ibaratnya itu kebiasaan yang mengganggu. Dan ketika kita itu udah bisa meninggalkan kebiasaan tersebut, PMO itu, apalagi di 1 atau 3 minggu pertama, kita akan merasa jadi orang yang sedikit naik level up, dan tentu saja kepercayaan diri kita akan naik. Dan itu 90% orang yang melakukan novel akan mengalami ini, akan mengalami lonjakan kepercayaan diri ketika di 1 atau 2 minggu pertama, 3 minggu pertama, terutama ketika baru pertama kali mengenal novel. Itu sangat legit, sangat sangat saya bisa mengkonfirmasi itu. Bahkan setelah berulang kali saya novep, relapse, novep lagi, itu tuh berulang kali saya merasakan lonjakan kepercayaan diri yang sama. Nah, sekarang problemnya kenapa udah 3 bulan kok malah justru nggak pede ya? Padahal kan seharusnya ini kan udah percaya diri ya. Harusnya kan pengennya percaya diri kayak gini. Kenapa malah jadi gini? Kenapa malah jadi zong gitu ya? Nah, ini dampak dari suatu, ini saya akan berbicara sedikit tentang sains ya, tapi nggak yang rumit-rumit. Karena kita tahu bahwa ketika kita kecanduan PMO, kita tuh keseringan mendapat dopamin, lonjakan dopamin yang melimpah, sehingga kayak kayak sistem dopamin kita tuh jadi kebas, jadi desensitisasi itu ya, jadi kayak mendapatkan sesuatu yang kesenangan yang biasa itu jadi susah, jadi harus melalui PMO gitu ya. Itu secara teorinya kayak gitu. Dan ketika kamu itu sekarang udah mulai masuk ke fase novap, ke bulan kedua ketiga, terutama bulan-bulan kedua ketiga ya, saya udah membahas ini berulang kali, berarti kamu tuh sedang ada di dalam fase flatline. Nah, fase flatline ini adalah fase di mana otak kita udah mulai reset yang mendalam, udah mulai rebalancing dopamin, udah mulai agar dopamin itu seimbang. Tadinya mungkin dopamin baseline kamu segini. Kalau kamu nggak nonton pornografi, kamu nggak akan mendapatkan senangan. Tapi sekarang udah mulai balance lagi nih, udah mulai balance lagi di base normal. Nah, kenapa saya bisa mengatakan bahwa ini gara-gara rebalancing dopamin? Karena gini, mungkin awalnya Bang 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 Indrawan ini, dia dulunya memang agak punya social anxiety. Ini saya mengatakan dengan hipotesis saya ya. Tapi setiap kali dia mengalami rasa kayak gitu, rasa kecemasan kayak gitu, dia punya kayak penawarnya, yaitu PMO. Tiap kali dia stres, tiap kali dia merasakan kecemasan, tiap kali dia nggak pede, dia bisa melampiaskan itu pada PMO. Nah, ketika di awal itu dia udah mulai muak dan PMO, dia meninggalkan itu dan dia merasakan kepercayaan diri yang tinggi banget karena udah bisa meninggalkan PMO, terutama di awal-awal. Nah, kemudian di bulan ketiga, di mana udah masuk ke fase reset yang mendalam, rebalancing dopamin, perasaan social anxiety, perasaan gak pede itu datang kembali. Karena biasanya itu si Bang Indrawan ini biasanya melampiaskan pada PMO, tapi
karena 3 bulan ini dia tidak melakukan apa yang ada di sebelum dia kecanduan PMO, itu tuh muncul kembali. Dan ini sangat normal, ini sangat-sangat normal, dan ini butuh pembiasaan. Ini normal, ini fase yang normal. Justru kita jadi tahu, oh ternyata kita punya problem ini ya. Dan seiring berjalannya waktu itu, sekarang saya akan mengatakan bahwa rebalancing dopamin tiap orang itu berbeda-beda ya, tentu saja karena kondisi fisiologis setiap orang itu berbeda. Jadi kayak kalau saya bisa mengatakan 2 bulan udah, kemudian fase flatline itu udah reda, kalau berdasarkan saya nggak bisa diterapkan pada dirimu gitu ya. Ada yang 3 bulan, 4 bulan, atau bahkan sampai setahun tuh ada fase flatline. Jadi memang sekarang sistem dopamin ini dalam otak itu sedang reset mendalam, sedang rebalancing agar dopamin tuh bener-bener kayak normal, seperti selayaknya kita mendapatkan kesenangan, selayaknya gimana kita bisa mengapresiasi sesuatu, tidak lagi kecanduan PMO. Dan ini justru adalah pertanda yang bagus ya, bukan berarti NoVap, manfaat dari NoVap itu hilang sama sekali ya. Yang bisa saya sarankan di sini adalah cara mengatasinya. Kalau misalnya problemnya ada pada kepercayaan diri dan takut berbicara dengan orang lain, ya cobalah latih untuk berbicara dengan orang paling dekat terlebih dahulu. Jangan langsung, yang mungkin di awal mikirnya gini, di awal-awal NoVap bisa ngomong sama siapapun. Ketika di bulan ketiga dia tuh jadi nggak pede dengan ketemu dengan siapapun, karena jadinya ngedrop itu kan. Cobalah pelan-pelan untuk ngobrol dengan teman dekat dulu terlebih dahulu. Kalau misalnya kamu udah mulai ngalamin sesuatu yang udah nggak bisa ditaker lagi, atau udah nggak bisa di diterima lagi dengan kondisi kamu, mungkin kamu bisa ke psikolog gitu ya. Saya akan selalu sarankan kamu ke ahli yang proper, yang lebih tahu hal tersebut, karena ya memang kalau misalnya PMO NoVap ini ada hubungannya dengan psikologi juga, jadi peran psikolog itu penting banget. Di sini saya cuma memberikan edukasi, informasi yang saya ngerti, yang udah saya baca. Saya bukanlah ahli medis gitu ya. Jadi semoga ini menjawab pertanyaan dari Bang Erwan ya. Terima kasih udah bertanya, dan semoga orang yang punya problem yang sama bisa terjawab dan bisa sedikit tahu, oh ini normal, ini adalah fase rebalancing dopamin, sehingga dulunya aktivitas yang dulu mungkin sebenarnya ada pada diri kita itu mulai muncul kembali. Kalau dulunya selalu kita lampiaskan pada PMO, kalau PMO udah nggak ada, ini mulai muncul kembali dan mulai kelihatan kembali, dan that's normal. Terima kasih udah nonton video sampai sejauh ini. Klik linknya ada di deskripsi untuk join grup petarung, dan sampai jumpa di video berikutnya.